Ya, nampaknya pergerakan pun tidak terlampau banyak, persis dengan apa yang sempat kita lihat di 2 hari terakhir dengan zona penurunan yang lebih besar, kurang lebih sekitar 30 atau bahkan 40 poin. Tapi tadi malam kita hanya bergerak sekitaran 1801 sampai 1817, 16 poin saja. Nah, tapi juga yang menjadi catatan di situ adalah pola penutupannya justru ditutup di area bawah atau kurang lebih di bawah area 1810. Sebetulnya kalau kita lihat dari FOMC minutes yang sempat disampaikan tadi malam, sama sekali tidak ada hal yang baru memang, tapi ada poin-poin tertentu yang menunjukkan atau mengisyaratkan bahwasanya Fed memang sudah bersedia atau bahkan mempersiapkan kemungkinan potensi kelanjutan dari pembelian aset atau program pembelian aset yang juga kita kenal dengan QE atau quantitative easing. Artinya dalam beberapa bulan ke depan memang Fed sudah merencanakan hal tersebut. Meskipun lagi-lagi dalam 2 pekan terakhir kita sempat mendapati adanya konflik ataupun perselisihan antara Menke Steven Mnuchin dengan Jerome Powell sebagai ketua Fed. Saat tentunya Steven Mnuchin mengatakan akan mengambil atau menagih kembali beberapa dana yang memang tidak terpakai di Fed, dan salah satunya juga beberapa program yang memang harus di shutdown terkait dengan expiry date di akhir tahun 2020 ini. Tapi dengan alasan yang sangat-sangat masuk akal dan cukup logis, bahwasanya Fed menginginkan dana tersebut tetap standby, bahkan kalau diperlukan untuk dilanjutkan dan ataupun bahkan nominalnya ditambahkan. Tapi tentunya dengan hal tersebut kita masih akan tetap melihat tentang paket stimulus, baik itu kebijakan moneter ataupun kebijakan fiskal yang diusung oleh pemerintah. Kita tinggal nantikan saja. Kalau memang ternyata Joe Biden sudah serah terima jabatan, saya rasa bukan mustahil hal tersebut tinggal menunggu waktu. Yang menjadi perkara adalah lagi-lagi di Kongres. Siapa yang akan menduduki kursi Senat secara dominan, karena memang sampai saat ini posisinya masih tetap setara atau equal antara Partai Republik ataupun Partai Demokrat. Nah, dalam hal ini yang akan kita lihat potensi pergerakan ini, saya rasa tidak akan terlampau bergerak banyak. Apalagi kalau kita lihat dengan mood dari para investor sudah dalam tahapan untuk holiday mood. Yang artinya lagi perayaan Thanksgiving kurang lebih sampai hari Senin kita belum akan melihat pergerakan yang cukup fantastis. Meskipun lagi-lagi harapan demi harapan tetap dimunculkan dengan adanya vaksin ataupun bahkan dengan paket stimulus. Kali ini skemanya pergerakannya masih tetap sama dengan yang kemarin. Jadi kurang lebih Anda pun sebetulnya bisa lihat apa yang lebih detail dari penjelasan kemarin, lalu kemudian dikombinasikan dengan apa yang kami coba prepare di Gold Outlook hari ini. Kita lihat technical view 26 November 2020. Irfan untuk Agrodana. DXY Outlook atau Indeks Dolar Outlook untuk 26 November 2020 per jam 10:57 waktu Indonesia bagian Barat dengan area penurunan lagi-lagi kembali terjadi dengan patokan. Kalau kita lihat dari candlestick, Anda bisa lihat di sini dia bearish ya, jadi tekanan kembali berlanjut. Tapi sekarang yang menjadi pertanyaan adalah dia sedang berada di zona support historical price ya. Sebelumnya juga ini pernah terjadi, tapi hanya mendekati lalu kemudian rebound. Apakah kali ini juga dia akan rebound apa tidak, itu yang akan kita nantikan. Tapi yang jelas, support kedua akan menanti di 91.73. Sampai saat ini dia baru berada di 91.94. Kalau kita lihat dari spesifikasinya, tentunya di grafik yang sempat saya share tadi pagi, kurang lebih ada 2 pola. Itu adalah kurang lebih dari gambaran 1 pekan terakhir, di mana kita memiliki konsep apakah nantinya ini melanjutkan penurunan sebagai skala besarnya adalah konsolidasi di dalam trend channel lalu kemudian tembus, berarti dia melanjutkan penurunan, atau memang dia akan ada terjadi double bottom. Nah, ternyata kemarin kalau kita kupas di video Outlook Gold, saya sempat mengatakan bahwasanya mulai terkikis untuk kesempatan atau peluang double bottom, karena kemarin memang kita masih berada di area ini, dan kali ini karena kemarin ternyata dia tembus area bottom, maka dengan demikian pola double bottom saya anggap sudah hampir bisa dibilang tidak ada sama sekali. Jadi kemungkinan potensi lanjutan penurunan lah yang akan terjadi, dengan catatan pula bahwasanya area-area support historical price bisa saja kembali menahan laju penurunan lebih lanjut. Apalagi hari ini AS atau pasar AS sedang merayakan Thanksgiving, jadi kemungkinan potensinya tidak akan terlampau banyak untuk area atau volume transaksi. Di grafik keempat yang kita lihat di sini,
Potensi pergerakan mirip dengan apa yang kemarin kita gambarkan. Ya, kemarin kita berada di titik ini, lalu kemudian sempat digambarkan skalanya atau skemanya adalah rebound terlebih dulu mendekati zona kuning atau trendline kuning, lalu kemudian di sini terjadi rejection. Dan itu yang persis terjadi, jadi pola B kembali terjadi dan ini adalah tekanan. So, untuk kali ini berarti area yang sebelumnya di support ini menjadi area resisten 92.03. Lalu kemudian juga otomatis 92.14 itu juga menjadi resisten kedua kita. Jadi kemungkinan potensinya kalaupun ada pullback, lagi-lagi selalu setiap dia breakout area support, maka kemungkinan akan ada pullback terlebih dahulu. Dan itu yang kita nantikan. Kalau misalkan di sini ternyata masih cukup kuat, maka kemungkinan potensinya akan kembali penekanan, ataupun misalkan dia spike seperti ini, bisa saja terjadinya false breakout ataupun nantinya fake breakout. Nah, sementara di grafik H1 juga demikian pula sama. Apa yang sempat kita gambarkan, reverse atau ini adalah spike kembali, tapi ternyata tidak sanggup untuk menembus area trend line dan kemudian terjadi penurunan. Nah, tapi pagi ini nampaknya ada gap down ya. Jadi kemungkinan dia akan menutupi gap terlebih dulu 92.00 mungkin bisa. Lalu kemudian nantinya di sini mungkin dia akan sedikit flat atau relatif datar dan kemudian kembali menguji area support. Jadi karena market AS juga libur, kemungkinan potensinya volume tipis dan kemungkinan lebih kepada sideways. Technical view, gold 26 November 2020 per jam 11.00 waktu Indonesia bagian barat, high 18.12.50 dan low 18.06.40. Running price 18.10.80 dan kembali dengan faktor risk yang masih belum cukup kuat ya untuk menaikkan potensial bullishnya. Tapi kalau kita lihat dari pergerakan kemarin dengan candlestick, kita coba lihat di sini, saya zoom seperti demikian. Anda bisa lihat di sini ya, running price ataupun penutupan berada tepat dengan area pembukaan di hari kemarin. Jadi lebih tepatnya dia dibuka 18.07.70 dan kembali tutup 18.07.50, sedikit lebih rendah ya. Tapi kalau misalkan kita lihat, ini bisa diasumsikan sebagai doji star. Doji star bertemu setelah bearish candle atau tekanan yang bertubi-tubi. Ini adalah dua candle bearish, berarti otomatis hari ini seharusnya confirm akan terjadi bullish candle. Apakah itu akan spike lebih tinggi ataupun tidak, itu perkara lain. Tapi yang jelas kenaikan akan lebih berpotensi untuk dominan untuk hari ini. Lalu kemudian area support juga kembali di sini. Area support kita, area garis biru itu berada di 1799 dan itu bertepatan berimpitan dengan zona MA200 ya, tepat sekali di 1799.00. Artinya kalau misalkan sudah ada dua area ini, berarti otomatis area ini akan menjadi area yang relatif strong ya, strong support area. Lalu kemudian dengan cara lain kemarin sudah saya praktekkan di depan Anda, berarti kemungkinan kalaupun kita menggunakan garis merah ini, otomatis ya 1777 masih tetap menjadi alternatif support kita kalau misalkan 1799 atau dalam hal ini MA200 ditembus ya. Jadi selama itu tidak ditembus, maka kemungkinan potensinya akan kembali mengambang ataupun float ke atas. Nah, sementara area resisten harap berhati-hati 1825.00 dan juga 1848. Nah, kenapa 1825? Karena kemarin seperti Anda lihat, dia spike hanya sampai 1817.50, persis dengan area yang kita inginkan di TP kedua kita. Karena TP pertama kita berada di 18, kurang lebih 1810 atau 1811 ya, dengan area buy kemarin di 1803 ataupun 05. Kita akan lihat apakah 1817 sanggup ditembus apa tidak. Kalau ya, saya berharap ini akan bullish candle dan nantinya kalau kita padu-padankan tiga candle terakhir ini akan menjadi sinyalmen yang cukup bagus, yaitu morning star. Kalau itu yang menjadi morning star, maka next candle berarti di hari Jumat akan terjadi bullish pula, alias kenaikan ya minimal berada di atas 1825. Tapi untuk hari ini saya perkirakan paling tinggi pun kemungkinan 1820 ataupun 1825 maksimum. Lalu kemudian yang paling logis adalah 1817 sebagai area tertinggi kemarin. Sementara support 1799 dan juga 1777 tetap menjadi area yang harus diwaspadai. Sementara di grafik keempat, lagi-lagi dia tertahan di area 161.8%, Fibonacci expansion kurang lebih mirip dengan apa yang sempat kita bahas kemarin. Ketika Fibonacci extension sudah tercapai di 161.8%, biasanya dia akan bertahan agak relatif lama di situ sambil dia mencari peluang untuk mencoba memantul ataupun rebound. Dan persis di area merah kemarin tertahan historical price, persis di area historical price di bulan Juli yang lalu. Lalu kemudian kalau misalkan dia berhasil melewati area high tadi malam, otomatis 18.1221 lalu kemudian 18.29 ataupun 18.31. Itu target resisten yang memungkinkan untuk
untuk rebound ke depan. Dan grafik K1-nya lagi-lagi kita tetap harus mewaspadai area 161,8%. Itu sudah terbukti di grafik H4 karena dia memang cukup kuat. Otomatis nantinya ya, saya lagi-lagi mengingatkan kemarin Anda tinggal cek apa yang saya ekspektasikan untuk ke depannya. Kalau misalkan ada pola-pola seperti itu yang kita nantikan, entah itu double bottom, entah itu zigzag consolidation, atau bahkan Elliott wave untuk zona kenaikan, kemudian juga dengan potensial inverse head and shoulder, maka jangan pernah ragu kalau misalkan pola itu yang terbentuk, nantinya kita akan bisa follow. Tapi untuk sementara ini kita masih mencari peluang hal tersebut, sehingga pantulan ataupun rebound yang terjadi akan relatif dimanfaatkan secara singkat saja terlebih dahulu. Tapi untuk Anda yang menginginkan medium term, sebetulnya areal-areal yang sudah kemarin muncul, termasuk juga yang hari ini, dan juga tadi saya sudah sebutkan MA200 dan juga areal garis merah di grafik daily, itu merupakan zona-zona yang efektif untuk Anda melakukan averaging atau strategi averaging untuk medium term. Nah, kembali di grafik A1, saya tetap mewaspadai zona 1802 hingga 1817. Jadi kalaupun misalkan kita bergerak di areal ini, yang saya khawatirkan sebetulnya ada kecenderungan menjadi bearish flag ataupun bearish rectangle. Artinya begini, kalau misalkan ternyata nantinya sampai pertengahan malam dia tidak menembus zona 1817, otomatis kemungkinan potensi bearish flag itu bisa terjadi atau bearish rectangle. Kenapa? Karena resisten berada di 1817 dan support di area 1802. Tapi kalau misalkan dia berhasil melewati 1817, otomatis itu keluar dari zona tekanan akibat bearish rectangle. Yang kedua, juga ada kemungkinan kalau misalkan kita perkecil seperti ini, zona lingkupnya saya asumsikan ini saya abaikan, tapi saya ambil dua bottom ini sebagai satu bottom. Artinya ini bottom pertama, lalu kemudian ini neckline, dan ini adalah bottom kedua. Artinya kita sedang berhadapan dengan double bottom, persis dengan apa yang kita inginkan kemarin. Artinya lagi, areal neckline kita akan berada di 1814 hingga 1817. Cukup panjang memang, tapi kalau kita ambil real bodinya saja yang tidak terlampau jauh, berarti berada di 1814. Which is, kalau itu ditembus, berarti areal kelanjutannya adalah kenaikan setinggi areal bottom. Ya, maka kemungkinan potensi yang akan terjadi adalah target area di 1827 ataupun 1826.65. So untuk hari ini silakan lakukan buy on dip kisaran 1804 ataupun 06 dengan target pertama 1812.20 dan target kedua adalah 1817.00. Dengan stop loss adalah area 1798.00. Tapi kalau misalkan ternyata kita mengincar atau betul-betul diasumsikan ini adalah bagian dari double bottom, maka kemungkinan potensinya Anda bisa melakukan follow through atau kita sebutnya buy on breakout. Jika misalkan Anda melihat area 1814 atau zona 1815 ditembus, maka kemungkinan potensi kenaikan akan berlanjut. Silakan follow di area tersebut dengan target pertama di 1820 dan target kedua adalah 1825 atau 1826. Dan stop loss tentunya harus diantisipasi, berarti kurang lebih di area 1805 atau 1806. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk atur dana.